Sinta Mutiara Sari. Mana dia? Anda nggak boleh lebih dari 2 menit 3 menit ya. Boleh komentar, boleh pertanyaan. Syukur kasiran Ustadz kesempatannya. Kalau untuk yang 2014 mungkin saya memang khilaf Ustadz, karena saya masih noblos si Jokowi. Terus yang 2019 itu saya alhamdulillah 2017 saya keluar dari sini kan, dari Abah Syarif Hidayatullah itu. Nah pulang dari situ saya sadar bahwa kalau PKI itu bangkit lagi. Jadi saya sholat taubat Ustadz 2019, terus milih yang ijma ulama, bukan karena itunya, tapi karena ijma ulama sih gitu. Terus untuk yang 2019 kan kita kan ketahui bersama Ustadz, sampai saya bareng sih sama Ketum Masyumi, bareng waktu dari sidang pertama MK sampai terakhir tuh juga beliau juga datang bareng banget. Terus 2024 kalau masih diagendakan untuk yang sama lagi dengan yang 2019, terus gimana langkahnya ya Ustadz? Kayaknya saya juga miris hati sih tadi waktu sebelah saya kan bilang Gen Z itu ternyata nggak paham siapa yang berkuasa dan apa-apa itu nggak paham gitu. Berarti kan banyak sekali yang seperti itu. Terus tadi juga dengar-dengar yang lainnya juga banyak yang golput gitu kan. Nah terus itu untuk waktu yang efisiensi hanya 1 bulan ini untuk mencerdaskan atau membuka selain yang kolibal grup sabit kolibal ini selain mendoakan itu untuk Gen Z itu untuk mencerdaskan atau membuka fakta yang sebenarnya itu bagaimana ya Ustadz, karena kan kita udah butuh urgent banget nih kitanya. Kalau sampai itu bin yang itu gitu kan, terus nanti malah jadi kayak berkuasa terus sampai diagendakan presiden seumur hidup kayak Soekarno gitu. Terus gimana gitu, karena ini udah agendanya sangat urgent sekali, udah di ujung tanduk gitu umat Islam. Apalagi ulama-ulama yang kesayangan yang dari Sumatera itu Ustadz, itu kalau almarhum. Terus pokoknya yang kayaknya itu kok jeli banget apa yang disukai sama jemaah ini, kok ini favorit nih jemaah udah meninggal kok bisa-bisanya gitu. Dan kayaknya itu malaikat maut tuh kayaknya kok bisa dipesan gitu ya Ustadz. Kayaknya itu gampang banget untuk yang ulama yang berseberangan dengan yang lagi berkuasa itu kayaknya gampang banget dipesan gitu. Sedangkan yang amit-amit gitu, yang gitu-gitu, yang kiri gitu kayaknya ya seger-meger aja gitu. Kayaknya maksudnya yang katanya pandemi-pandemian gitu kan ya. Tapi tetap aja gitu loh, kalau yang pihak mereka kayaknya sehat-sehat aja. Buktinya kan yang masih binti Soekarno juga Bu Rahmawati juga wafat gitu. Untuk yang lainnya enggak gitu. Terus ini gimana pemetaannya juga Ustadz untuk wilayah yang katanya tadi Kadang Banteng itu, pemetaannya PKI Gaya Baru terus seterusnya gitu. Terus pemainnya sebenarnya kan ini oligarki berarti main 2 kaki atau mungkin 3 kali bisa jadi ya Ustaz. Jadi gimana? Katanya kan ada di atas langit masih ada langit, tapi kok langitnya belum tampak itu Ustaz yang bantuin yang baik belum tentu benar-benar pasti baik, pasti ihsan. Nah itu aja sih. Baik, kita lanjut dulu. Silakan yang bernama Maryam. Silakan. Syukran. Iya, makasih Pak. Anda udah kesempatan mendengar saya menyampaikan. Udah ngomong aja. Saya bingung, saya gini gitu ya. Gimana? Ayo silakan Bu Maryam.
Ya mau panggil mbak atau tante juga boleh dah. Neng boleh neng, ayo neng. Sebenarnya saya juga mau menanyakan tentang bagaimana cara memahamkan anak-anak muda tentang politik ini gitu, Ustaz. Jadi biar bisa paham gitu. Kamu sudah paham belum? Hah? Kamu nanti kalau presiden milihnya siapa? Pak Andis insya Allah. Ah iya, nggak ada yang maksa ya. Oke, makasih Mbak Mariam. Kita panggilkan Mbak Nadia Fatmawati. Pertama terangkan dulu tuh sejarah nama Fatmawati, ada apa hubungan, apa cucunya, apa cicitnya. Silakan, Nadia. Kalau nama sendiri dari orang tua Ustadz jadi kurang tahu Oke, sebabnya. terus lanjut. Kan ini saya 2024 ini kan ikut pemilu yang kedua kalinya. Jadi 2019 yang pertama kali itu dari mulai apa namanya? Bentar, kamu kok suaranya kayak Zahro sih? Zahro dari kampung kamu nih? Hah? Beda kampung? Kayaknya hawanya hawa ngapak-ngapak juga ini. Iya. Terus Mbak. Itu saya itu kayak diberikan pencerahan dari orang tua. Jadi kamu nanti presidennya milih ini. Dan kan nyoblosnya banyak ya Ustaz. Nyoblos apa aja itu yang caleg ya. Iya, Ya, caleg. Jadi semuanya itu sudah diarahkan. Nanti A, B, C, D, E gitu. Partainya apa? PKI? PAN. Oh, PAN. Saya kan di Jawa Timur Ustaz. Iya. Aslinya. Iya. Terus saya yang mau tanyakan, lebih baik mana, nurut orang tua atau golput? Berarti dia satu sisi sudah mengiyakan, satu sisi ragu gitu ya, jadi menarik juga ya. Tapi insya Allah kalau pilihan orang tua itu, kalau menurut saya sendiri ya. Yaudah. Pertanyaan Benar. menjawab oleh Anda sendiri, udah selesai. Iya. Itu Ya, Ustaz. lanjut, Putri Vitasari, Putri. Yang dapat kesempatan harus diambil, dimanfaatkan. Ayo. Untuk menyelamatkan Islam bagaimana Ustaz? Waduh. Tanya Ustadz Aidil tuh. Lama gitu. Ya, baik. Pertanyaannya udah direkam ya, mudah-mudahan nanti bisa kita ini kan. Kita mohonkan kesediaan dari Muhammad Dafa. Mana Dafa? Ayo Dafa, silakan. Bismillah. Yang pertama, jujur anak masih santri kelas 3. Kalau secara umur ya 18, jadi belum pernah ikut nyoblos. Mungkin tahun ini belum pegang KTP. baru pegang KTP. Enggak, terus enggak usah itu. Yang penting Anda merespon materi kita hari Ya. ini. Ada yang menanyakan. Yang pertama mungkin anak pengen lebih tahu tentang Partai Masyumi sendiri, karena anak dengar dari orang tua ternyata kakek saya juga termasuk dari Masyumi. Iya. Ya, cukup. Saya ingin guru-guru kita angkat bicara yang jadi peserta, Bapak atau Ustadz. Silakan. Pak Ahmad atau Pak Ustadz dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi sudah banyak diuraikan dari Ustaz Alfian Tanjung tentang keberadaan dan suasana daripada politik yang saat ini sangat berlangsung. Yang ingin kami tanyakan kira-kira langkah bagaimana yang lebih efektif dan efisien untuk ya tadi seperti dikatakan kemenangan Islam sendiri. Karena kita juga sudah gergetan istilahnya kita. Sudah sesat singkat. Ya, terakhir Pak Ustadz Aidil coba. Kita ingin dapat pengarah, jangan nanya lagi, capek pusing kepala gua. Ustadz nanya juga lagi. Ustadz kasih pengarahan sekarang buat kita. Oke, Ustaz.
tadi terkait ada poin yang sebelum slide ini ada disebutkan, ditulis Yang mana? nomor 1, 2 ya, mengawal proses pemilihan ini kan yang saya perhatikan, meskipun di 2019 itu saya kurang terlibat karena posisi bukan di Indonesia, sedang tidak di Indonesia. Oh, masih kuliah. Ya, tapi yang saya pahami dan ikuti di media sosial itu kan kayaknya kelemahan di 2019 itu terkait pengawalan, yang kemudian sudah diangkat ke persidangan pun ternyata tidak bisa memberikan dampak karena mungkin ada suap, dan di satu sisi mungkin ya akhirnya ketahuan ternyata Bapak Prabowo itu tidak benar-benar serius untuk mengusut mungkin kecurangan, ya bisa kita katakan, di 2019. Nah, di 2024 ini ulama mengusut nomor 1, apakah dari pihak 01 sendiri ini serius dalam mengawal proses pemilihan ini, karena seperti yang antum terangkan tadi, itu sampai ada dibuang kotak terus diganti dengan suara yang memang itu sudah disiapkan, sehingga dari pihak 01 sendiri kalau misalkan kita benar-benar berharap bagaimana di pihak 01 itu terkait persiapan dalam pengawalan ini, apakah berbeda atau pada akhirnya sama saja? Karena kalau sama saja itu berarti kita tidak belajar dari yang kemarin seperti itu. Ya. Baik, teman-teman semua, ini memang satu situasi yang dilema. Diteruskan materi selesai, Anda tidak cukup punya pengetahuan. Nanti ada sedikit bagian yang mungkin Pak Budi saya minta bantuan untuk menerangkan apa dan bagaimana. Yang jelas kita sekali lagi, pertama saya minta maaf betul karena memang sebenarnya pertempuran sedang berlangsung. Kita baru nyari peta, baru mau nyari di sebelah mana nih perangnya, itu satu, ya kan? Kedua, operasi sedang berlangsung, operasi. Tapi ada salah satu dari dokter spesialis belum datang nih, namanya spesialis politik. Jadi kita nih agak repot ya. Makanya paling tidak pada hari ini saya menghimbau buat anak-anak sekalian ya, karena saya usianya ada yang jauh sekali di atas anak saya. Gitu ya. Anak saya yang paling kecil umurnya 33 tahun, yang besar 33, 30, 29, 25. Ini masih ada yang masih 20, jadi kan berarti sambungan dari anak-anak saya gitu ya. Nah, artinya perbincangan kita hari ini memang sebuah perbincangan yang membuat saya pertama harus menyampaikan permohonan maaf buat kalian semua yang sebenarnya tidak terbiasa bicara yang dengan beban yang begini berat. Beban tidak berat, cuma persoalannya karena kita tidak mengikuti perceritaan ini secara baik. Karena kalau kita mengikuti channel-channel YouTube yang dipandu oleh banyak beberapa remaja-remaja yang saya tahu usianya belum sampai 20-an, tapi dia punya kemampuan menjelaskan berbagai persoalan. Nah, kembali kepada pertanyaan-pertanyaan yang muncul tadi, dari saya mungkin paling tidak mari kita semua memahami bahwa bagian pergerakan politik ini sedang menunggu pasukan-pasukan yang mengimbangi iman, ilmu, dan kemampuan untuk mengolah persoalan ini dengan cara-cara yang membuat kita tidak ditipu terus oleh musuh. Tapi lagi-lagi memang kerja ini merupakan kerjaan yang membutuhkan kekuatan idealisme, kekuatan pengalaman berstruktur. Maka orang-orang yang selama SMP, SMA, kuliah ya, dia tidak terlibat dalam gerakan-gerakan OSIS atau ROHIS atau HIMA atau apapun ya, orang yang tidak punya pengalaman berstruktur, dia akan menganggap acara-acara model begini ini nggak ada gunanya. Itu yang saya terus terang suka terdiam, ya Allah gimana ya ngasih taunya ya. Karena kerja-kerja politik, kerja-kerja polisi, kerja-kerja mekanik dalam konteks pengelolaan keputusan itu memang akan tidak dirasakan
sebagai sebuah harus dibela dengan sampai cara-cara yang begitu serius dan tak berhenti-henti. Karena kerja-kerja ini merupakan kelompok menengah atas dalam konteks sosiologis. Kalau kelompok di bawah taunya makan, kenyang, tidur, aman, udah. Dia tidak tahu ternyata BBM itu menurut beberapa analisis ada diolah dengan sebaik-baiknya itu BBM, ONH itu ternyata bisa 10 juta saja. Katakanlah kalaupun dia tinggi tidak sampai sekarang hampir 100 juta. Oke, kembali kepada pertanyaan-pertanyaan yang ada. Saya tidak ingin masuk pada penguraian yang terlalu dalam. Cuman kalau tadi pertanyaan soal Masyumi itu sebuah kelembagaan yang didirikan oleh Hadratus Syekh. Yang mendirikan Masyumi itu 2 sayap Garuda Islam, NU dan Muhammadiyah. Tanggal 7 bulan November tahun 1945. Nah, pemahaman kesejarahan yang pernah dibangun itu seolah-olah menjadi hilang begitu saja. Kalau kita tarik bagaimana Presiden Safruddin Prawiranegara memimpin ketika Soekarno ditangkap, itu PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia itu yang di Bukit Tinggi, itu pemerintahan yang sah. Kalau saat itu Pak Safruddin Prawiranegara mengatakan bahwa negara itu dalam kendali saya, dan saya nyatakan dirubah menjadi negara Islam, selesai itu. Tapi itu tidak dilakukan oleh beliau karena beliau punya itulah watak kader-kader Masyumi. Pemilu tahun 55, panitianya Masyumi. Tapi Masyumi nggak menang, nggak juara 1. Karena kita diajarkan Quran i'diluhu aqrabu littaqwa. Jadi kebiasaan bersikap fair, bersikap jujur itu memang terlatih di kalangan para politisi muslim. Tetapi memang Masyumi tetap menang. Dari 16 dapil, 1 dapil tidak bisa diteruskan karena ada huru-hara yang masih berlanjut di Irian Barat. Itu Masyumi menang di 73% dapil. Betul, 73%. Nah, karena suara terbanyaknya ada di sekitar Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau Jawa Barat, Banten itu masuk. Tapi Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, daerah-daerah Kristen itu yang menang memang PKI dan kelompok-kelompok. Nah, sekali lagi perbincangan-perbincangan yang detail memang membuat kita akan melihat bahwa waktu pertemuan kita jadi tidak cukup. Saya beri kesempatan pada Pak Budi di bagian yang Anda menguasai untuk memberikan penjelasan tidak lebih dari 5 menit ya. Sudah Ustaz. Untuk Ustadz Aidil, kami sampaikan apresiasi. Saya khair atas pertanyaan Ustadz Aidil. Tentang bagaimana mengantisipasi kecurangan. Alhamdulillah tim 01 saya ini sudah mempunyai satu perangkat untuk kita mengawal suara itu, mengawal dan mengamankan suara dari mulai TPS sampai ke tingkat pusat. Nah, ini tentunya menjadi bagian dari rekan-rekan semua yang mudah-mudahan nanti kalian semua bisa menjadi bagian dari jihad ini untuk mengamankan suara tersebut. Nanti ada satu aplikasi namanya davi.net. Nanti teman-teman sudah dibuat grup WA angkatan ini. Saya nanti oleh ketua kelas akan kami pandu untuk kalian semua bisa mengawal suara amin, membantu menjadi saksi luar di TPS masing-masing. Juga pada semua panitia, alhamdulillah saya mengikuti beberapa kali bintek saksi amin, baik lewat online maupun di offline. Dan saya juga sudah mengadakan bintek saksi di Magelang. Kemarin terakhir tanggal 10 Januari yang kemarin saya izin sama Ustaz, saya mengadakan ikut ke sini, saya akan mengadakan bintek offline saksi amin. Untuk itu jadi Ustaz Aidil insya Allah sudah ada. Nanti Ustaz Aidil juga bisa berperan untuk ikut di situ untuk mengamankan jangan sampai ada kecurangan yang terjadi Ustaz Aidil ya. Nanti kita manfaatkan medsos kita manfaatkan HP kita untuk kita pandu, nanti kita bimbing namanya davi.net. Itu memang tujuannya untuk mengawal suara amin dari mulai TPS sampai ke berjenjang TPS, kemudian di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat. Gitu saja ya. Cukup ya, nanti kita lebihnya nanti kita setelah HP dibagikan. Silakan Ustaz. Alamatnya tadi. Apa yang davi@net itu tulis.
Nah, teman-teman sekalian, fungsi-fungsi yang disampaikan oleh Pak Budi tadi tentu diharapkan juga tidak menjadi beban buat kita, karena memang kondisinya kita baru ketemu sekarang. Coba dibesarkan Pak, tulis yang besar di bawahnya. Karena akan yang mulia. da4i.net. .net. Nah, nanti kita pandu, Kang Ade ya, insyaallah. Nah, baik teman-teman sekalian, saya harus mengatur waktu, paling tidak saya ajak Anda untuk scrolling melihat materi-materi kita yang mungkin bukan terpaksa, tidak bisa kita urai sampai waktu yang ada karena kita harus masuk materi kedua. Nah, perbincangan kita sebetulnya perlu juga pengetahuan di mana kita punya kekuatan untuk berlawan, benteng perlawanan kita, benteng pertahanan kita. Yang pertama, para ulama, cendekiawan, dan orang-orang yang punya kemampuan seperti pertemuan hari ini. Yang kedua, kelembagaan, yayasan, organisasi massa, LSM, dan badan perusahaan milik umat. Ya, masjid, makanya mungkin kita yang punya fungsi ketua masjid, takmir masjid, pengelola masjid, agar jangan sembarangan melepas. Karena kalau untuk jalur Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, masjid itu direbut oleh yang namanya polisi dan banser. Jadi mereka sampai ke tingkat masjid pun mereka rebut. Caranya sangat detail dan saya bilang benar-benar mereka serius banget untuk membuat jangan munculnya kekuatan politik umat Islam. Ya, jadi saya pikir apa yang saya sampaikan ini bukan hal yang baru, tetapi mungkin bagi yang baru ikut menjadi penting untuk diperhatikan bahwa kita memang punya persoalan-persoalan yang tidak terlalu kalau menurut saya malah jadi asik sebetulnya kita bisa menghadapi keadaan ini. Nah, teman-teman sekalian, saya sudah mencoba mempercepat, tetap saja belum separuh nih materinya, ya. Baru sepertiga. Nah, artinya kekuatan-kekuatan kita ini sebenarnya membutuhkan tenaga-tenaga yang tidak instannya. Jangan mendadak-mendadak, minimal buat adik-adik yang remaja, yang masih kuliah, yang masih baru umur 20-an, 21 dan segala macam. Paling enggak Anda masuk di bagian yang ikut ya seperti tadi kan diarahkan oleh ibunya, oleh bapaknya gitu. Jadi nurut aja sama orang tua dulu dah. Nah, kita coba mendengarkan Ponco. Sampai di titik ini Ponco punya pandangan apa? Tambah bingung apa tambah senang atau tambah ngantuk? Silakan Ponco. Cek. Karena pembahasannya sangat berat, turun ke mata. Jadi ngantuk. Sebelumnya Nuwun Sewu, mungkin saya cerita sedikit ya. Memang benar kekuatan politik itu mempengaruhi segala hal. Saya izinkan cerita sedikit. Bapak saya itu ketua RT kebetulan di rumah. Dia menjabat RT itu sudah 2 periode. Dan ada ketua RW yang sudah menjabat 32 tahun. Dan itu ketua RW itu setiap kali ingin diganti, dia ini ketua RW-nya ini jujur saja PDI. Dia abangan. Di tempat saya itu kebanyakan abangan. Tetapi bapak saya kukuh ke tetap PKS. Nah, ketika ketua RW ini mau diganti, alasannya adalah hanya saya yang bisa. Seketika merendahkan orang lain, tidak bisa menghandle sebagai ketua RW. Sehingga program-program yang akan dilaksanakan oleh bapak saya maupun ketua RT yang lain terhambat oleh program-program ketua RW ini yang berlandaskan
asas PDIP. Seperti itu. Nah, mungkin pandangan saya semakin tinggi jabatan maka semakin besar peperangan di dunia politik. Mungkin pandangan saya seperti itu. Di lingkup RT saja, politik itu bisa mempengaruhi tentang kehidupan sehari-hari, apalagi jika semakin jabatan lebih tinggi, maka kehidupan bernegara pun akan semakin kacau jika tidak di-handle atau diawasi oleh politik yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Mungkin saya ingin bertanya, bagaimana sikap kita untuk menghadapi perpolitikan yang semakin tinggi ini? Kemarin saya juga debat dengan salah satu orang di tempat saya. Jadi orang ini pemuka agama, dia mengatakan bahwasanya dia bertanya kepada saya, siapa yang masih ngira bahwa Gibran itu melakukan pelanggaran etik dalam dunia politik. Dan menurut orang ini, pemuka agama ini, bahwasanya semua yang berada di jenjang tinggi politik itu bermain dengan politik kotor. Maka anggapannya bahwasanya 01 dengan 03 itu juga melakukan pelanggaran politik, tetapi kalah dengan pelanggaran politik yang dilakukan oleh paslon nomor 02. Nah, pandangan terhadap seperti itu bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ya kalah taktik. Sehingga bisa menghalalkan segala cara. Gitu. Ya, cukup ya. Nah, buat teman-teman, sebenarnya keadaan ini adalah keadaan yang merupakan akibat dalam jangka yang panjang kita bersikap apolitik. Itu harus kita akui dulu. Jadi sebenarnya ketika Anda mengidap sebuah penyakit yang dokter bilang lalu Anda kena penyakit kronis, lalu Anda berobat, baru datang sekali, baru dikasih obat, katakanlah kalau kita bahasa begitu. Sebagaimana Anda melihat iklan obat di televisi, ya kan? Baru minum sedikit, langsung sembuh kan. Nah, apolitik, depolitisasi, dan bentuk-bentuk skeptisisme dan antipati kepada politik, itu sudah dilakukan lama. Saya mengulang saja, mudah-mudahan ulangan ini menjadi renungan. Anda bisa bayangkan negara kita yang 88% boleh disebut dibulatkan secara matematika 90% Muslim. Tahun 1969 negara ini dimulai dengan namanya Pelita. Pelita itu pembangunan 5 tahun. Pedomannya dulu namanya Repelita, PJP 1, PJP 2, pembangunan jangka panjang tahap pertama, pembangunan jangka panjang tahap kedua. Dulu ada pedoman-pedoman yang akan diberikan dalam setiap acara penataran, di antaranya pedoman pembangunan nasional. Nah, ada sebuah buku yang tebalnya 800 halaman ditulis oleh tim daripada CSIS yang mengatakan di halaman 18 bahwa penghambat pembangunan nasional adalah umat Islam. Itu merupakan sebuah stigma politik yang sangat mengerikan. Dan kita dipaksa untuk menjadi takut dengan agama kita sendiri. Kita dipaksa. Nah, kalau tadi Bonco bilang semakin tinggi semakin keras. Ya, sebenarnya kenapa sih ketua RW sudah 32 tahun dia bertahan terus? Karena lurahnya menjamin. Sampean tenang saja, yang ganggu sampean tak kampleng gitu. Kan begitu kira-kira tuh. Nah, ini jadi renungan buat kita. Di kita ini juga kalau kita mau tanya tokoh-tokoh Islam, apakah aparat kepolisian, apakah tentara, ataupun pejabat-pejabat publik lainnya, mereka baru berani membela Islam kalau sudah pensiun. Mereka tidak menunjukkan pemihakannya kepada sebuah eksistensi dan perjalanan misi agama di saat dia punya jabatan. Maka jangan heran pertumbuhan gereja di seluruh Indonesia itu begitu hebat. Di Bekasi itu ada sebuah komplek perumahan yang warganya cuma 7 orang atau 14 kakak lah. 14 kakak itu kelompok Kristen.
Tapi gerejanya ada 7. Padahal dalam SKB 3 Menteri, tiap-tiap warga negara boleh mendirikan bangunan rumah ibadah menurut agamanya masing-masing. Kalau dalam kartu keluarga atau anggota keluarga atau yang memiliki KTP sejumlah 90 orang, dia boleh punya. Sekarang mereka boro-boro 90, paling-paling ketemu 20-an yang sudah berKTP. Tapi dia bisa punya gereja sampai 7 sampai 14 buah. Kenapa? Ketika RT lapor ke RW, RW lapor ke lurah, lurah lapor ke camat, Pak Camat itu kan aparat pemerintahan, Pak Camatnya dikasih senjata oleh Brigadir Jenderal Rukmini. Perempuan, polisi aktif, tapi punya senjata namanya jenderal. Senjata dipakai kasih camat, kamu gak kasihin gue tembak pala lu. Apa sikap Pak Camat? Tanda tangan izin. Nah kalau kita justru senjatanya buat nembak sesama muslim. Borgolnya buat ngeborgol ustadz-ustadz. Tapi saya ingin katakan itu bukan kemauan mereka. Mereka itu bawahan, atasan mereka ya Kristen juga. Wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Orang kafir itu kerjasama. Maka pertanyaan Ponco tadi menjadi penting buat kita. Saya sudah bilang dari awal-awal. Rebut ketua RT dan ketua RW. Artinya mulai hari ini misalnya Ponco pemilihan ketua RT dengan pergaulan kamu yang luas ternyata kamu adakan maju aja ketua RW nggak mau jadi RT, jangan takut. Apalagi kalau menang, kamu bisa ngotot saya menang. Tapi kan saya udah cerita di Wonogiri itu ada seorang ketua RW, dia baru 3 bulan jadi ketua RW diganti tanpa penjelasan dengan alasan katanya penataan struktur demi pembangunan yang terukur, prek. Ya tapi karena bahasa itu mudah dipahami di masyarakat, masyarakat menganggap itu ucap. Nah itu yang ngomong begitu tuh lurah. Bayangkan untuk posisi ketua RW, lurah, ya lurah PDIP. Makanya gini, kita mesti punya, ya walaupun saya tahu nih kita tinggal 20 hari lagi nih. Bagaimana kemenangan Anies Rashid Baswedan tidak kita lihat sebagai kemenangan yang euforia. Karena kalau sampai beliau tidak menang, berarti yang menang nomor 2 atau nomor 3. Kalau yang menang nomor 2, berarti Jokowi 3 periode. Begitu, kalau nggak ngerti juga, ya berarti mikir lagi deh, belajar mikir lagi. Ya kan? Jadi yang namanya Gibran itu kan sebenarnya orang yang, kalau dibilang topeng, tapi nggak ada monyetnya. Dibilang monyet, tapi orang. Ini susah juga. Ya kan Samsul kan. Jadi kita capek nih. Jadi saya lagi buat Ponco, mudah-mudahan situasi ini tidak membuat Ponco dan teman-teman. Karena saya ingin mengatakan bahwa kita berada dalam kecamuk perang yang sedang berlangsung, sementara kita hampir tidak punya pemahaman geopolitik yang sedang terjadi. Saya pun bukan banyak, ada beberapa teman yang protes kayak masih mengadakan acara seperti ini. Saya bilang ketimbang nanti mereka cuma sekedar caci maki kiri kanan, mereka nggak tahu persoalan, sudah jalan terus. Ya buat teman-teman panitia juga pahami bahwa kerja ini walaupun kelihatannya tidak langsung memberikan pembelaan, minimal kita punya pemahaman yang kuat sehingga ketika pada saat tertentu Ustadz Aidil nanti dicalonkan jadi Bupati Boyolali, jangan bicara nggak mau, kalau memang sistemnya udah oke, nanti pihak yayasan sudah setuju, DSKS setuju, maju. Iya, karena satu catatan dari saya, kita itu sering memandang munculnya kepemimpinan melalui medium independen itu sebagai sesuatu yang mustahil. Padahal tidak mustahil, memang tidak ringan. Nah kalau itu dirancang yang biayanya siapa, yang ngumpulin KTP siapa, yang ini siapa, yang bagian medianya siapa, yang mainkan di IG-nya siapa, yang cakep jadi. Ya seperti kalau saya yang sekarang bertinggal di Solo, saya merasakan betul negeri ini nggak ada yang pimpin. Coba deh Anda jalan sehari-hari, suasananya, ya Gibran juga sibuk kampanye kemana-mana. Padahal menurut undang-undang yang berlaku, apabila seseorang maju sebagai bentuk, dia harus berhenti. Tapi dengan liciknya si Jokowi membuat peraturan baru yang membolehkan. Jadi orang salah dulu, habis salah peraturannya baru dikeluarkan untuk melindungi yang salah. Jadi kalau dibahas lebih lanjut kita memang melihat
bagaimana negara ini berjalan dengan lalu dengan kondisi begini, lalu kita dengan semangat menyatakan diri untuk golput. Saya tidak ingin menyatakan salah atau benar. Saya nggak bisa lagi ngomong. Orang udah berjalan dengan cara yang curang. Dengan curang dia mengatasnamakan konstitusi. Dengan curang dia mengatasnamakan negara. Lalu kita menjauhi mereka, berarti kita membiarkan mereka untuk semakin sakti kecurangannya. Kan begitu sebetulnya. Makanya pendidikan-pendidikan politik seperti ini menurut saya buat teman-teman panitia, tolong camkan baik-baik. Jangan pernah Anda mengatakan ini pekerjaan yang sia-sia. Terutama buat panitia. Dan buat teman-teman peserta, minimal kalian pernah jumpa dengan saya. Negeri ini akan punya Al-Hurriyatul Indonesia, Al-Hurriyatul Insan, kemerdekaan itu dari tanah Jawa Tengah. Selama Jawa Tengah belum memberikan satu regulasi kekuatan politik yang memadai, maka negara kita tidak akan pernah ada perubahan. 3 titik. Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan. Silakan Anda pelajari sejarahnya. Jangan bicara sentimen-sentimenan. Ya, saya pikir saudara Aidil walaupun dari Sumatera Utara bisa memahami itu. Kata kunci film Melayu. Kan ada Soekarno, ada Muhammad Hatta. Ya, kita lihat terus saja dalam sejarah politik negara kita itu bimbang. Nanti baru ada backnya dari urusan pandangan kenegaraan atau pandangan konglomerasi dari kelompok Sulawesi Selatan. Ya, jadi kondisi itu memang betul kata beberapa teman tadi, ini materinya terlalu berat. Sebenarnya bukan berat. Lo baru ketemu bahasan sama ginian gitu doang. Ya, Bapak kalau pernah ketemu gitu ya. Waktunya pas jam 2, saya mungkin minta kepada saudara yang petugas masih antu. Gantian Ustaz. Gus Catur. Oh iya. Ya, biar dia udah gantian lagi Mas siapa? Siapa yang tadi yang ditulis? Ya kalau ditanyain mau nggak ada yang mau, harus ditugasin. Iya. Jangan dibuka depan umum. Ya sudah sekalian, saya pikir sesi ini selesai. Saya nyatakan kita skor dulu sekitar 5 atau 7 menit, tapi jangan jauh-jauh. Kecuali kalau yang kebelet mau buang air kecil, di bawah tuh ada 4 buah toilet. Turun ke bawah nggak apa-apa. Di sini ada 1. Ya ini karena kita habis ini materi lagi. Materi ini kita anggap selesai. Nanti materi nggak cukup. Ya 7 menit dari sekarang. Ya, selesai dengan demikian materi yang ke-1 yang kita sedang hari ini. Ya penting buat rekan-rekan belajar untuk bersama-sama tetap bersabar sampai nanti akhir acara. Dan yang terpenting mari kita doakan Ustadz kita untuk selalu berkenan membimbing kita semua, memberikan pemahaman kita semua tentang keadaan negeri ini. Siap nggih? Ya, nanti kita doakan dulu kita seperti itu. Saya sebagai pembawa pengantar acara yang materi pertama ini, mohon maaf apabila salah kata. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.